Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, mengawali pertemuan kita pada saat ini, mari kita awali dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita tanpa pernah berhenti sedetik pun. Mulut kita bisa berbicara dengan baik, itu juga satu kenikmatan yang tiada terkira. Sholawat dan salam juga kita sanjungkan keharibaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita nantikan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya ada sesuatu yang sangat penting menurut kami untuk kami sampaikan kepada saudara-saudaraku semuanya. Apa kira-kira? Kita mempunyai anggota badan yang sangat vital yang bernama lidah atau mulut. Pada saat ini kita bisa mengucapkan kata-kata yang baik sehingga tidak pernah ada masalah dengan saudara, dengan tetangga. Itu perlu kita syukuri. Karena menjaga lisan itu bagian dari salah satu penyebab kita dirindukan oleh surga untuk menghuninya. Begitu pula kita tidak boleh sembarangan mengucapkan kata-kata sehingga akan menyakiti orang lain. Mulut kita, lidah kita, itu ibarat harimau yang sewaktu-waktu bisa menerkam kita. Your mouth is your tiger. Mulutmu adalah harimaumu. Maka ada satu hadis yang menyatakan salamatul insan fi khifdil lisan. Selamat tidaknya manusia itu bergantung pada lisan kita. Bila lisan kita baik, maka selamatlah kita. Bahkan kita menjadi Islam seperti ini juga gara-gara lidah kita yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Namun perlu hati-hati bahwa kita juga akan bisa hilang imannya, hilang Islamnya gara-gara mulut kita yang berkata-kata sombong, kata-kata yang takabur. Itu juga biasanya lewat mulut kita. Bahkan kita sah menjadi suami istri, bisa beranak pinak, itu juga karena gara-gara lisan kita mengucapkan ijab qabul di hadapan penghulu dan kedua orang tua kita.
Itu hal-hal yang patut kita ingat-ingat. Bahkan kita juga akan masuk neraka atau surga itu juga karena lidah kita ini. Kita gunakan untuk mendawamkan membaca Al-Quran lidah kita, maka kita juga akan dirindukan oleh surga. Sebenarnya kalau melihat hal ini, masuk surga itu sepertinya mudah, andai kata kita mengetahui bagaimana jalannya, tuntunan yang dituntunkan oleh Rasulullah kepada kita. Begitu pula kita ini akan menjadi orang yang disayangi oleh keluarga kita, atau sebaliknya dimusuhi oleh keluarga kita, juga karena gara-gara lidah kita kebanyakan. Ucapan yang baik yang menyejukkan hati itu akan mengundang simpati dari saudara, kerabat, keluarga, tetangga, masyarakat, dan tempat kita bekerja. Semua gara-gara lidah kita ini. Juga kita akan bisa sukses menggapai cita-cita. Barangkali ada hubungannya juga dengan doa yang dilisankan oleh lidah kita. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua kita akan bahagia dan sengsara juga bisa gara-gara karena lidah kita. Masya Allah, betul kegunaan dan manfaat lisan kita itu kalau kita bisa menjaganya dengan baik. Dan itu tidak bisa serta-merta. Lisan kita itu berkata yang baik, yang sholih, tanpa latihan, tanpa didikan keluarga, dan tanpa didikan lingkungan kita. Maka kita sebagai orang tua perlu belajar bagaimana tuntunan Rasulullah itu kepada kita agar lisan kita bisa kita jaga dengan sebaik-baiknya dan setulus-tulusnya. Oleh karena itu, mari pada kesempatan ini kita ingat kembali apa lisan kita dan kapan lisan kita ini berguna dan kapan tidak berguna. Tentu akan lebih baik kalau ada evaluasi diri kita. Kalau di kantor-kantor ada evaluasi diri kantor, evaluasi diri sekolah, tapi jarang sekali ada evaluasi diri kita, muhasabah kita, koreksi diri kita kepada diri kita. Apa yang diucapkan dari nikmat Allah yang berupa lisan ini? Lisan yang sangat berguna tapi juga sangat menyayangkan kalau kita akan ke neraka gara-gara juga lidah kita. Maka ada baiknya kita memberikan contoh kepada anak didik kita, kepada anak kita, cucu kita, lingkungan kita, dengan contoh kata-kata yang baik, kata-kata yang santun, kata-kata yang beradab, sehingga kita akan mendapatkan jariah dari didikan kita itu kepada lingkungan kita, terutama keluarga kita. Karena pendidikan yang paling kuat
diingat oleh anak kita adalah contoh dari orang tua. Anak akan melihat, mendengar, mengabadikan apa yang disampaikan oleh orang tua itu di dalam CPU hatinya, sehingga akan dipakai menjadi landasan anak-anak kita ketika menjadi dewasa dan berada di tengah-tengah masyarakat sekelilingnya. Maka sekali lagi, mari kita jaga lisan kita ini agar ihsan, iman, Islam kita tidak rusak. Bahkan ada satu cerita, orang masuk kategori su'ul khotimah. Meskipun setiap hari, setiap saat kita itu selalu beramal, berbuat yang mendekatkan kita pada surga. Namun gara-gara lidah kita yang sering menyakiti saudara-saudara kita, tetangga kita, ini kita juga akan masuk neraka dan su'ul khotimah. Dan ketika menjelang ajal, menurut satu riwayat, orang yang tidak bisa menjaga lisannya, meskipun setiap harinya selalu beramaliyah yang mendekati surga, tetapi ketika tidak bisa menjaga lisan kita dan menyakiti saudara-saudara muslim kita, maka pada akhirnya akan sulit mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang itu merupakan bekal luar biasa hebatnya untuk kita bisa menjadi selamat dari siksa neraka dan kita akan masuk ke surganya Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya daripada yang banyak tetapi tidak ada manfaatnya. Kami berharap sedikit ada manfaat, lebih baik daripada banyak tapi banyak madarat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kesalahan tentu datang dari kami pribadi. Kalau ada benarnya itu datang dari Allah dan itu milik Allah. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.